Selamat datang di Faith Shorts Official, tempat di mana kisah-kisah motivasi, moral, dan renungan spiritual disampaikan dalam narasi yang menggugah hati. Hari ini, kami hadirkan sebuah cerita tentang saat-saat terakhir dunia. Sebuah fiksi yang berpijak pada kebenaran yang disebutkan dalam ajaran Islam. Ini bukan sekadar cerita, tapi peringatan. Simak baik-baik, karena tanda-tanda itu telah tiba. Hari itu dimulai seperti biasa, atau setidaknya begitulah yang mereka kira. Tapi matahari tak terbit dari timur. Langit yang biasanya bersinar pelan mulai berubah kelabu. Udara terasa tebal, berat, dan waktu seakan melambat. Tak ada burung berkicau, tak ada suara kendaraan. Hening. Dunia seperti menahan napas. Lalu kabar itu datang tentang seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit, menumbuhkan tanaman hanya dengan meludah, bahkan menghidupkan orang mati. Orang-orang menyebutnya ajaib, sebagian menyebutnya nabi. Tapi ia berkata lebih dari itu, "Aku adalah Tuhan kalian." Maka banyak yang tunduk. Mereka yang dulu menolak agama, kini menyembah makhluk yang hanya memberi mereka kemudahan dunia. Kota demi kota jatuh dalam kekuasaannya, tertawa, menangis, bertepuk tangan. Tanpa sadar, mereka sedang menertawakan iman mereka sendiri. Dialah Dajjal, penipu besar yang telah lama diperingatkan dalam naskah-naskah lama. Bertahun-tahun manusia menganggap kisahnya dongeng, hingga ia datang dengan mata satu dan tipu daya yang nyata. Tapi di tengah kekacauan itu, langit kembali terbuka. Dari atas menara putih di Damaskus, turunlah seorang pria dengan wajah tenang dan mata penuh kasih. Rambutnya panjang, basah seperti habis mandi. Ia mengenakan pakaian sederhana, 2 potong kain yang bersih. Dialah Isa bin Maryam, yang kembali bukan membawa risalah baru, tapi untuk menegakkan kebenaran yang telah lama ditinggalkan. Ia memimpin perlawanan. Ia membunuh Dajjal di pintu gerbang Lud. Seketika, keajaiban palsu itu runtuh. Dunia bergetar. Tapi belum usai. Baru saja manusia bernapas lega, bumi kembali menunjukkan amarahnya. Sebuah tembok raksasa yang selama ini menyekat 2 bangsa misterius, Ya'juj dan Ma'juj, akhirnya runtuh. Dari sana, mengalirlah jutaan makhluk buas, liar, tak berakal. Mereka menggerogoti bumi seperti belatung, menghancurkan gunung, menenggelamkan desa, meminum sungai hingga kering. Tak ada yang bisa menghentikan mereka. Bahkan Isa pun tak mampu melawan dengan pedang. Ia dan para pengikutnya hanya bisa berdoa. Dan Allah menjawab dengan mengirim wabah yang mematikan. Dalam semalam Ya'juj dan Ma'juj punah. Bumi tenang, sesaat. Lalu bumi mulai retak. Bukan 1, tapi 3 retakan besar terjadi di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Kota-kota hancur dalam semalam. Gedung pencakar langit tumbang seperti mainan. Gunung meleleh seperti lilin. Manusia berlari tapi tak tahu kemana. Kemudian datanglah hari yang telah lama disebut-sebut. Matahari terbit dari barat. Pagi itu, semua manusia keluar dari rumah, menatap ke langit, dan menyadari segalanya terlambat. Hari di mana taubat tak lagi diterima. Iman tak bisa lagi diperbarui. Siapapun yang belum beriman, tak akan pernah bisa lagi. Gerbang taubat telah tertutup selamanya. Lalu bumi memuntahkan makhluk aneh, Dabbatul Ard, seekor binatang yang berbicara dengan manusia. Ia menandai setiap orang. Yang beriman diberi cahaya di wajahnya, dan yang kafir ditandai kegelapan. Tak ada lagi yang bisa menyembunyikan siapa dirinya. Tak ada yang bisa berpura-pura. Tak lama, asap tebal turun dari langit, menyelimuti bumi. Asap itu tak bisa dihindari. Ia masuk ke rumah, ke paru-paru, ke dalam dada. Orang kafir tersiksa, batuk-batuk, tercekik. Orang beriman pun terbatuk, tapi mereka bisa menanggungnya. Dunia menjadi gelap, panas, dan pengap. Banyak yang tumbang. Dunia seakan perlahan mati. Dan akhirnya, api. Dari arah Yaman, muncul api yang sangat besar. Bukan sekadar api yang membakar, tapi api yang menggiring. Api itu mengejar manusia, memaksa mereka bergerak, berkumpul di satu tempat yang telah ditakdirkan sebagai medan pengumpulan terakhir, Padang Mahsyar. Di sana,
manusia berhenti. Tak ada yang bicara, tak ada yang berlari. Semua menunggu. Menunggu panggilan untuk dihitung, untuk diadili, dan akhirnya untuk dibalas. Tak ada yang tahu kapan waktu itu akan tiba, tapi tanda-tandanya telah dijelaskan. Kita bisa memilih, tetap lalai, atau mulai bersiap, karena di akhir nanti bukan harta, jabatan, atau popularitas yang menyelamatkan, tapi iman, amal, dan hati yang bertobat. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah iman lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Faith Shorts Official.